Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Muhammad Askalaskia dengan NIM 120 95 120 32 195 akan menjelaskan tentang codingan yang saya buat dalam proses UTS pemrograman mobile. Pertama-tama di sini saya membuat file yang terdapat asset komponen screen. Di dalam asset ini adalah foto-foto yang akan saya gunakan di dalam codingan yang telah saya buat di bawah ini. Kemudian saya akan membuat di file komponen. File komponen ini berisikan button dan separator. Button ini dibuat untuk touch ability dari React Native untuk membuat area yang dapat ditekan dengan teks di dalamnya. Ini memiliki properti yang bisa dikastomasi seperti on process untuk menentukan akan menuju kemana halaman mana saat tombol ditekan. Nah, ini fungsinya untuk jika tombol ini ditekan akan mengarah ke halaman mana. Kemudian separator. Separator ini simpelnya spasi antar elemen. Mungkin kayak ada jarak di antar elemen. Nah, itu. Kemudian langsung saja ke app.js. App.js, di dalam app.js ini pertama-tama mengimpor React from React, mengimpor komponen yang diperlukan seperti save area view, status bar dari React Native. Kemudian mengimpor komponen navigasi create native stack navigator dari React Navigation/native stack. Kemudian mengimpor navigation container from React Navigation/native. Kemudian mengimport home news dan news detail yang berada di dalam screen. Screen itu ini yang ada dalamnya ini home news dan news detail. Kemudian constat ini membuat stack navigator dari create native stack navigator. Kemudian di line 11 sampai line 18 ini di sini adalah menampung semua layar membuat pengaturan gaya untuk header dengan variabel header style. Yang memiliki style, header title stylenya berwarna hitam, header style background colornya berwarna ini, header tint colornya berwarna hitam. Kemudian terdapat save area view. Save area view ini untuk memastikan konten aplikasi tetap berada dalam area layar yang aman pada perangkat. Kemudian di navigation container ini sebagai wadah utama navigasi antar stack screen. Kemudian membuat beberapa stack screen yang menghubungkan antara komponen layar dengan nama layar yaitu home, news, dan detail news. Kemudian di sini ada option. Option ini diset untuk mengatur tampilan judul layar dan gaya header sesuai dengan variabel header style. Variabel ini, nah ini yang mengatur ini. Jadi ini dibuat untuk mengatur ini gaya judul pada setiap screen. Kemudian lanjut di home. Home ini adalah tampilan awal pada saat ini di run. Home.
Pertama-tama di Home ini mengimpor komponen yang diperlukan dari React Native seperti image, scroll view, text, view, style sheet, touchable opacity. Kemudian mengimpor separator dari komponen yang tadi sudah dibuat untuk mengasih jarak atau spasi atau spasi. Kemudian di sini cons home ini merupakan fungsi home yang menerima property navigation yang menggunakan. Kemudian di sini ini mengimport gambar yang terdapat di dalam aset yang bernampakan logo menggunakan style logo. Kemudian di spasi lagi di separator dengan 30 dengan angka 30, terus dikasih gambar lagi. Gambarnya ini gambar avatar yang berada di dalam aset menggunakan style.avatar. Kemudian di bawah avatar ini terdapat nama, NIM, dan prodi yang menggunakan huruf tebal dengan font 15 berada di tengah. Kemudian diberi jarak kembali 30 jaraknya di bawah jarak antara nama ini ada touchable touchable opacity. Jika yang ditekan ini akan menavigasi ke halaman selanjutnya yaitu news. Nah, di dalam tombol touchable opacity ini ada tulisan yang bernamakan list berita. Nah, ini style sheetnya, kontainernya backgroundnya berwarna putih, berada di tengah. Ini logonya marginnya 90, widthnya 200, widthnya 48. Ini avatarnya, ini teksnya, ini button, kemudian ini button text. Ini style-style ini diatur di bawah sini. Di bawah sini. Misalnya ini logo style.logo. Ini diatur di sini. Kemudian misalnya ini style.avatar. Diaturnya itu di sini. Begitu. Kemudian button. Button ini tombol tombol touchability yang bertuliskan list berita ini. Stylenya itu berada di sini. Posisinya ada di tengah, warnanya ini, terus paddingnya ini, terus border radiusnya 7 dengan padding 15. Nah, ini button text ini ukuran teks yang ada di dalam button berukuran 16 dengan ukuran fontnya itu tebal. Nah, ini kan tadi jika ditekan akan menghubungkan ke news. Nah, ini kita lanjut ke news. Karena setelah home ada tombol ditekan akan menyambung ke news. Coba kita ke news. News ini pertama-tama mengimport React pure component from React. Kemudian mengimport komponen yang diperlukan seperti text, view, style sheet, activity indicator, flat list, touchable opacity, dimension, and image dari React Native. Kemudian cons window width sedangkan dimension .get window .width ini untuk mendapatkan lebar jendela perangkat disimpan dalam variabel window width.
Kemudian di sini membuat kelas news yang memiliki turunan pure komponen yang di dalam konstruktor ini terdapat sebuah state yang di dalam state ini ada data untuk menyimpan informasi berita. Kemudian isloading ini untuk menampilkan status saat sedang memuat atau tidak. Nah, di sini itu maksudnya. Terus get news menggunakan fetch untuk mengambil data dari URL API di bawah ini. Data yang diambil adalah daftar artikel berita JSON.artikel ini yang kemudian disimpan dalam state data, disimpan di state data yang sudah dibuat di sini tadi. Ketika selesai atau terjadi kesalahan, is loading diubah menjadi false. Is loading diubah menjadi false. Nah, kemudian di sini menggunakan life cycle yaitu komponen didmount ini. Komponen ini dipanggil saat komponen yang lain telah dimuat. Di sini getNews dipanggil untuk mengambil data berita setelah komponen sudah siap semuanya. Nah, itu maksudnya. Kemudian di sini adalah proses perenderan setiap item berita yang di dalamnya terdapat gambar. Gambar ini image ini. Kemudian terdapat juga teks yang terdapat di title. Kemudian tanggal yang berada di dalam date. Kemudian ini item title, ini tanggalnya. Kemudian di sini adalah proses di bagian bawah ini. Ini adalah proses perenderan utamanya. Di sini adalah proses perenderan item berita yang di dalamnya terdapat. Nah, kemudian pada proses perenderan utama ini, saat masih memuat is loading, tampilan akan menampilkan indikator activity indikator. Setelah data dimuat di dalam flatlist, akan menampilkan daftar beritanya. Nah, ini terus opacity ini jika ditekan. Kemudian kemudian akan menyambung jika di sini touchability ini jika ditekan akan menyambung ke news detail. News detail. Kita lanjut ke news detail. Nah, di dalam news detail ini pertama-tama mengimport React, komponen from React, terus mengimport text, scroll view, style sheet, image, dimension, linking from React Native. Kemudian mengimport separator, spasi spasi antar elemen. Kemudian mengimport button dari komponen ini. Kemudian di sini ini membuat seperti yang ada di news tadi, membuat dimension agar mendapatkan lebar jendela perangkat disimpan dalam variabel window width. Kemudian di kelas news detail ini extend comment inilah di dalam sini itu membuat kelas news yang memiliki turunan komponen yang
yang telah dimuat di sini get news dipanggil untuk mengambil salah. Di bagian perenderan ini digunakan untuk menentukan tampilan apa yang akan ditampilkan ketika komponen ini dirender. Yang di dalamnya ada root digunakan untuk mengakses properti param yang membawa data yang diteruskan dari halaman sebelumnya. Kemudian const data ini untuk mengambil informasi yang diteruskan dari properti param. Kemudian di sini menampilkan gambar berita yang diambil dari data.image menggunakan style.image, kemudian di separator dikasih spasi. Di sini bisa scroll view dengan padding 10. Kemudian di sini mengambil title menggunakan style.title diambil dari data.title. Kemudian mengambil data.content. Di sini data.date yang stylenya ini diatur semua di bawah sini di style sheet. Kemudian di sini setelah separator ini ada button yang di dalam button teksnya itu selengkapnya, tulisan selengkapnya yang jika ditekan itu akan mengopen URL menggunakan linkin dot open URL. Ini akan menyambung ke apa itu? Kemudian akan menyambung mengarah artikel yang lebih lengkap. Itu maksudnya. Di sini langsung dijelaskan hasil outputnya saja. Sebentar saya akan di sini menggunakan Expo. Jadi saya akan share screen di handphone. Sekalian menjelaskan tadi agar lebih paham. Sini di stop share dulu. Kemudian saya di sini akan share screen. Nah, di sini ini hasilnya. Ini di home. Jarak antara ini namanya separator. Ini jarak ini separator. Jika tombol ini ditekan, ini tombol ini ditekan akan nyambung ke ini tombol ini touch able opacity. Jika ditekan akan menyambung ke bagian halaman news. Nah, di dalam halaman news ini terdapat di dalam tombol news ini di news ini ada di dalam news terdapat apa saja sebentar. Nah, di dalam news ini terdapat setiap itemnya ini yang render item tadi terdapat gambar. Ini gambar. Kemudian terdapat title. Title item teks ini diambil dari title, item.title. Kemudian terdapat juga item.date. Ini tanggal. Kemudian jika ini ditekan akan menyambung ke news detail. News detail ini akan menyambung ke news detail. Di dalam news detail ini ada image yang diambil dari URL dan tadi data.image. Kemudian di tulisan yang tebal ini data.title dengan style title ini bold
style titelnya tebal, kemudian di bawahnya ini data.content yang berisikan lembaga penelitian ini, yang di bawahnya data.title, kemudian di bawahnya lagi ada tanggal yang diambil dari data.dit. Ini data.dit, kemudian di separator membuat button. Buttonnya ini tulisan yang di dalam button ini tulisannya selengkapnya. Kemudian jika ditekan akan menyambung ke link artikel yang lebih lengkap, yang link tadi. Kemudian jika ini ditekan selengkapnya akan menyambung ke artikelnya. Ini itu kemudian, iya saya lupa menjelaskan tentang app.js-nya, app.js. Nah, app.js ini mengimport React from React, kemudian import, sebentar, yang disudahi dulu. Hmm, sudahi dulu. Kemudian saya akan share screen yang ada di app.js ini tadi belum ya, belum saya jelaskan. Di app.js ini mengimport React from React, kemudian mengimport save area view dan status bar from React Native, kemudian mengimport React Grid Native Stack Navigator dari from React Navigation slash native stack, kemudian mengimport navigation container from React Navigation slash native. Mungkin ini sudah saya jelaskan, saya lupa. Mungkin itu saja. News detail, home, button, separator.js. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya sedikit ada yang lupa. Share screen juga gantian soalnya saya menggunakan Facebook. Maaf Pak, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.